Selamat malam Pak Daniel, pada kesempatan hari ini kami akan menampilkan presentasi dari laporan kami dengan nama usaha Color Glam. Anggotanya ada Aminda Yohana, Dinda Victoria, Saskia Aurelia, dan juga Stefania Jessiska. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan dulu tim dari usaha kami. Aminda Yohana sebagai Digital Marketing Strategis, Dinda Victoria sebagai Digital Marketing Analyst, Stefania Jessica sebagai Content Strategis, dan juga Saskia Aurelia sebagai Project Manager. Profil dari perusahaan. Color Glam sendiri merupakan usaha di bidang salon kecantikan yang berdiri pada tanggal 7 Januari 2021 dan berlokasi di Jalan Astana Anyar, Bandung oleh Sarah Utami. Nama Color Glam sendiri diambil karena color mewakili usaha kami yang di mana berfokus pada pewarnaan rambut. Dan glam diambil dari kata glamour yang dapat diartikan bahwa customer yang mengecat rambut. Kami memenangkan penghargaan sebagai Top 3 Best Hair Coloring Salon pada tahun 2022. Dan produk dan juga jasa yang kami ambil yaitu jasa cat rambut, gunting rambut, make up, produk dan juga perawatan rambut. Analis situasi untuk sejarahnya. Berawal dari ruko di salah satu kota di Bandung, tepatnya di Astana Anyar dengan memiliki 3 orang hairstylist dan juga karyawan. Dan pada saat ini kami telah memperlebar sayap kami dengan menambah hairstylist menjadi 5 orang dan juga menambah frekuensi konten. Untuk evaluasinya, dengan melihat pesaing, kami memutuskan untuk menggunakan produk hair coloring dengan bahan yang tidak mengandung amonia. Untuk analisisnya sendiri, yang pertama ada strength. Harga jasa yang terjangkau, ambience yang membuat customer nyaman, pelayanan yang ramah, dan juga hasil yang memuaskan. Untuk weakness, kami menyadari bahwa banyak sekali kompetitor salon kecantikan yang memberikan pelayanan yang sama dengan harga yang sama. Untuk opportunities, kompetitor primer belum banyak, dan target pasarnya juga yang luas. Untuk traits, stigma negatif tentang cat rambut yang merusak rambut dan juga kompetitor yang sudah terpercaya oleh masyarakat. Analis kompetitor yang kami ambil, ada pesaing primer yaitu salon strawberry dan juga pesaing sekunder yaitu hair coloring yang bernama Hello Bubble. Untuk week one, kami melakukan riset pasar dengan data customer yang sudah ada, insight yang ada di platform seperti Instagram, TikTok, dan juga Facebook. Serta kami juga membuat question dan polling di sosial media. Untuk week 2, kami melakukan rapat untuk membuat plan dari hasil riset di minggu pertama. Untuk week 3, kami melaksanakan hasil rapat yaitu membuat promo dan juga campaign yang menarik. Dan week yang terakhir yaitu week 4, kami memantau jalannya campaign dan juga promo. Serta melakukan evaluasi di akhir bulan dari campaign dan juga promo yang sudah berjalan. Selanjutnya ada campaign kami yang berjudul Style Like Never Before. Maknanya sendiri karena banyak orang yang takut untuk memberanikan diri dalam mengeksplor model dan warna rambut baru. Maka dari itu, dengan campaign ini kami hendak meningkatkan kepercayaan diri masyarakat untuk berani memulai dan mencoba gaya rambut baru yang belum pernah mereka coba sebelumnya. Campaign yang pertama ada live TikTok with influencer dengan cara menyebarkan awareness dan live session dengan influencer yang kami pilih yaitu Janin Intansari. Yang kedua ada birthday campaign dengan memberikan promosi gratis untuk potong rambut setiap melakukan coloring hair yang pada konsumen yang berulang tahun pada hari itu. Yang ketiga ada Valentine Day Campaign, yaitu berupa promosi sebanyak 14% untuk pembukingan di tanggal 14 sampai 30 hari ke depannya. Dan yang terakhir ada Word of Mouth Challenge dengan membuat pelanggan mereview sebagus-bagusnya dan kami pilih satu review terbaik untuk mendapatkan promo cat rambut sebanyak 30%. Next. Selanjutnya ada alokasi anggaran, yaitu berupa Instagram Ads dan Facebook Ads sebanyak 250.000 per hari, dan untuk mendapatkan engagement sebesar 13.000 user per hari. Jadi totalnya 7.500.000 rupiah. Anggaran kedua itu influencer dengan 5 juta rupiah, dan yang terakhir ada TikTok Ads sebanyak 6.900.000 rupiah. Jadi total keseluruhan anggaran kami 19.400.000 rupiah. Next. Untuk selanjutnya ada beberapa contoh mockup kami. Di yang paling kiri ada contoh haircut, yang tengah ada hair coloring, dan yang kanan adalah review dari konsumen kami yang ada di WhatsApp. Next. Selanjutnya ada mockup juga tentang
Yang paling kiri tentang campaign besar kami dengan judul Style Like Never Before. Yang tengah ada birthday campaign. Yang paling kanan ada review dari konsumen kami tentang salon kami. Yang paling kiri ada video dari mockup video kami, yang tengah ada mockup dari konten influencer yang di-post, kemudian yang paling kanan ada benefit dari salon kami yang menjadi mockup foto. Next. Kemudian perencanaan media, kami memiliki 3 media platform, yaitu TikTok, karena sosial media ini sedang ramai digunakan dan mudah untuk mendapatkan momentum ketika video yang diposting disukai oleh masyarakat, konten tersebut akan naik ke FYP, sehingga dapat menjangkau masyarakat luas dengan budget Rp0. Kemudian ada Facebook dan Instagram, yang keduanya ini saling berhubungan satu sama lain, sehingga memudahkan juga untuk mengatur sistem ads-nya, sehingga dan memiliki tools yang sama sehingga memudahkan untuk mengatur ads yang ingin dijalankan. Kemudian ada pemanfaatan influencer, yaitu Jenin Intansari, karena memiliki ketertarikan dengan beauty dan cosplay yang membuat dirinya sering berganti-ganti warna rambut dan dapat menjadikan salah satu inspirasi bagi para pengikutnya. Dan kami juga memiliki segmentasi pasar yang sama dengan followersnya. Next. Kami memiliki 4 campaign, yaitu Word of Mouth Challenge, Birthday, 5 TikTok with Influencer, dan Valentine. Selain itu, kami memiliki konten weekly yang memuat testimoni dan benefit mengapa harus ke Color Glam. Sedangkan untuk konten weekly TikTok adalah menjawab pertanyaan dari kolom komentar. Selain itu, rutin juga kami melakukan interaksi dengan followers kami dengan membuat polling dan question box. Next. Tujuan pemasaran digital kami dimulai dari akuisisi, yaitu mendapatkan data customer untuk mencatat apa saja yang disukai customer dan membuat kartu membership dengan bonus. Member dapat mendapatkan minuman gratis saat melakukan cat rambut saat poinnya sudah mencapai jumlah yang ditentukan. Kemudian retensi, melakukan upselling dengan menawarkan vitamin rambut, menawarkan catok, dan berbagai penawaran lainnya yang dapat diberikan customer setelah melakukan cat rambut. Kemudian ada melakukan komunikasi dua arah antar hairstylist dengan customer untuk menjalin relasi yang baik dan meninggalkan kesan pelayanan yang ramah sehingga customer dapat kembali ke tempat ke Color Glam. Kemudian di jangka panjang dengan membuat membership card dan di jangka pendek dapat membuat promo menarik di hari-hari besar seperti di tanggal 14 Februari. Selanjutnya, pendekatan pemasaran digital terdapat dua jenis, yaitu organik dan berbayar. Untuk yang organik berupa konten marketing dengan tujuan meningkatkan awareness dan stalking terhadap salon Color Glam, memposting konten proses dalam bekerja seperti styling rambut, cat rambut, dan lainnya, dan diupload di sosial media yang dimiliki secara rutin. Hal ini bertujuan untuk agar audiens dapat melihat proses dan hasil pekerjaan yang dilakukan styling. Kemudian untuk yang berbayar, menggunakan social media ads dengan goals meningkatkan awareness audience terhadap salon Color Glam, serta memperluas jangkauan audiens, meningkatkan engagement rate, dan kunjungan audiens ke page profile. Target market salon Color Glam merupakan audiens yang menggunakan Instagram, TikTok, dan Facebook. Untuk segmentasi dibagi menjadi 4. Yang pertama demografis, dimulai dari usia 18 tahun ke atas. Untuk gender mayoritas wanita, tapi diizinkan juga untuk pria. Pendapatan untuk konsumen yang berstatus bekerja dengan pendapatan di atas 5 juta. Apabila konsumen yang masih berstatus pelajar tidak dapat diidentifikasi lewat pendapatan. Geografis dapat dijangkau oleh masyarakat Bandung, namun tidak sebatas kota Bandung saja, tapi dapat menyeluruh tanpa ada batasan wilayah. Psikografis, melalui gaya hidup, orang yang sudah dapat merawat tubuhnya dengan baik termasuk rambut. Kepribadian, suka eksplor terhadap banyak hal termasuk hal baru, memiliki rasa ingin memperindah penampilan. Perilaku, manfaat yang dicari berupa konsumen sudah mengenal rambutnya sehingga dapat mengetahui kadar kekuatan rambutnya sebelum melakukan pengecatan. Pelanggan diberitahu tentang risiko maupun waktu pengerjaan. Pelanggan mengetahui ketahanan terhadap warna rambut. Loyalitas, sudah mengetahui keinginan warna dan jenis cat yang ingin dipakai. Menyiapkan perawatan terhadap rambut setelah pengecatan. Melihat brand dan tipe jenis cat yang sering dipilih konsumen. Next. Kemudian evaluasi. Evaluasi sendiri, periode pengukurannya berupa rutinitas yang dilakukan secara bulanan di setiap akhir bulan. Metode pengukuran yang digunakan menggunakan KPI,
yaitu engagement pada setiap platform meningkat sebanyak 20%, followers bertambah 15%, omset meningkat sebanyak 10%, mendapatkan testimoni sosial media sebanyak 20 story, 1 video konten di TikTok atau Reels masuk FYP. Untuk evaluasi akhir, engagement yang diukur yaitu berupa story view sebanyak 3.850, kemudian meningkat menjadi 4.620. Untuk followers, sebelumnya 5.530 meningkat menjadi 6.360. Tingkat konversi sebanyak 3% meningkat menjadi 3,5%. Total konversi yang awalnya 166 meningkat menjadi 223. Nilai transaksi rata-rata awalnya 400.000 meningkat menjadi 467.000. Total pendapatan awalnya 66.400.000 meningkat menjadi 104.141.000. Untuk margin kotornya sebelum dan sesudah sebanyak 50%. Total laba kotor awalnya 33.200.000 meningkat menjadi 52.070.500. Untuk titik impas awal dan akhir 20 juta. Total laba bersih awalnya 13.200.000, kemudian meningkat menjadi 32.070.500. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.